boblong bawa minuman air mineral. Kecelakaan beruntun terjadi di Jalan Raya Puncak Cisarua, Bogor, Jawa Barat, Selasa siang. Kecelakaan terjadi saat hujan deras mengguyur kawasan puncak. Kecelakaan beruntun ini terjadi bermula dari truk box dari arah Cianjur melaju menuju Bogor, diduga mengalami remblong. Truk tersebut menabrak angkutan umum penuh penumpang, mobil pribadi, dan sepeda motor di depannya hingga menabrak warung dan bengkel. Banyak korban. Sopir truk yang tak sadarkan diri serta para penumpang angkot dan pengendara lainnya yang tertabrak langsung dilarikan ke rumah sakit. Total terdapat 14 orang yang mengalami luka berat dan luka ringan akibat kecelakaan beruntun ini. Seluruh korban luka dirawat di Rumah Sakit Paru Cisarua. Aparat kepolisian telah melakukan olah TKP di lokasi kecelakaan. Kemacetan panjang terjadi di jalur raya puncak akibat muatan air mineral berserakan dan mobil yang terlibat kecelakaan mengalami ringsek dan perlu dievakuasi. Hasil olah TKP polisi sementara diduga kuat kecelakaan terjadi akibat truk box pengangkut air mineral mengalami remblong. Diduga untuk truk terjadi remblong, tetapi masih ditangani oleh anggota untuk jelasnya bagaimana. Untuk sementara masih diduga untuk remblong. Ini berapa kendaraan? Kendaraan roda 4, kurang lebih ada 5 kendaraan dan roda 2 sekitar 4 kendaraan. Kasus kecelakaan ini masih ditangani polisi. Seluruh kendaraan yang rusak juga telah dievakuasi dari lokasi kecelakaan. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat melaporkan. Pemirsa, ledakan disusul kebakaran terjadi di tempat pembuangan akhir atau TPA Sente di Desa Sente, Klungkung, Bali. Kebakaran cepat membesar akibat tiupan angin kencang. Diawali suara ledakan kecil, kebakaran melanda tempat pembuangan akhir Sente di Klungkung, Bali, Selasa siang. Gas metan yang ada di antara menggunungnya tumpukan sampah meledak dan menimbulkan percikan api. Suara ledakan terdengar oleh warga sekitar dan begitu cepat kobaran api meluas di atas tumpukan sampah. Api juga cepat membesar lantaran angin bertiup kencang. Api yang terus membesar membuat petugas kesulitan dalam menjinakkan api. 8 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk menjinakkan api dan kepulan asap. Informasi ada titik api di TPA dan laporan di grup, dan begitu ada laporan tim sudah bergerak semua. Terus apa kendala pemadaman ini, Pak? Kalau kita berbicara pemadaman ini ada dibantu dengan angin yang begitu kencang sehingga membantu api itu lebih cepat untuk bergerak dalam lebih besar lagi. TPA ini sebenarnya telah ditutup oleh pemerintah setempat sejak Desember 2023 lalu lantaran kelebihan kapasitas. Sampah dari seluruh Kabupaten Klungkung ditampung di tempat ini dengan luas TPA sekitar 80 are. Dari Klungkung, Bali, I Gede Juliarsana melaporkan. 2 rumah panggung di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan ludes terbakar. Kebakaran terjadi akibat pemilik rumah meninggalkan kompor yang sedang menyala saat memasak. Kebakaran menghanguskan 2 unit rumah panggung di Kampung Madimeng, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Material bangunan yang terbuat dari kayu membuat api dengan cepat membesar dan merambat ke bangunan rumah di sebelahnya. 3 unit pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Kebakaran terjadi diduga akibat pemilik rumah yang sedang memasak, namun ditinggal dengan kondisi kompor yang masih menyala. Awal mulanya pada saat pemilik rumah sedang memasak, ditinggalkan. Nah, setelah itu punya rumah naik di atas, api sudah membesar, jadi ditinggalkan. Nah, terjadilah kebakaran yang membesar dan berpindah ke rumah sebelah. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran, namun korban merugi hingga 700 juta rupiah.
Dari Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama melaporkan. Kecelakaan beruntun terjadi di Gianyar, Bali. Tabrakan melibatkan 5 kendaraan dan seorang sopir truk tronton dilarikan ke rumah sakit akibat luka yang dideritanya. Tabrakan beruntun terjadi di Jalan Raya Bypass Ida Bagus Mantra, Desa Tulikup, Kabupaten Gianyar, Bali. Kecelakaan melibatkan 5 kendaraan, terdiri dari 2 minibus, 1 mobil box, dan 2 truk tronton. Tabrakan terjadi akibat mobil minibus berhenti mendadak ketika berada di Jalan Raya Bypass Ida Bagus Mantra, sehingga kendaraan di belakang minibus terlibat tabrakan beruntun. Tiba-tiba dari depan itu mengerim mendadak itu. Ya, tiba-tiba di depannya ngerim, saya ngerim, di belakang saya yang tabrak kedua. Itu Bapak satu rombongan dengan Rombongan ditabrak dia langsung ya. Karena Pak siang mungkin gitu. Pak sempat menyentuh nggak dengan yang pertama itu? Penuh Pak. Akibat kecelakaan ini, 1 supir truk tronton alami luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit. Pihak Satlantas Polres Gianyar tangani kasus ini. Sementara akibat kecelakaan, arus lalu lintas di jalur penghubung antar kabupaten ini sempat tersendat. Dari Gianyar, Bali, Ketut Catur Kusumaningrat melaporkan. Usai sejumlah warga di Cilegon, Banten keracunan akibat bau gas yang diduga berasal dari perusahaan kimia. Sejumlah ibu-ibu melakukan aksi dengan melempar botol air mineral ke dalam pabrik. Aksi dilakukan karena warga kesal pihak perusahaan PT Chandra Asri tidak mendatangi warga yang terdampak bau gas menyengat. Inilah aksi emak-emak yang kesal dengan melempari botol air mineral ke dalam kantor PT Chandra Asri di Ciwadan, Kota Cilegon, Banten. Masa aksi yang dipenuhi kaum emak-emak meminta pihak perusahaan kimia tersebut untuk peduli kepada warga yang terdampak bau kimia menyengat. Aksi demo dadakan tersebut menuntut pihak perusahaan untuk turun langsung ke rumah korban yang terdampak, bukan hanya datang ke kantor desa. Kita minta solusi dari pihak Chandra Asri, tolong minta solusi. Ataupun susu apa jenis per bulannya warga kita, tolong ditengok lah Pak warga kita itu. Jangan melalui balai desa terus. Balai desa selalu balai desa aja yang diituin. Balai desa pihak balai desa itu enggak Pak, enggak ada sama sekali ke kantor kita. Sudah. Sebelumnya bau menyengat sempat dinyatakan aman oleh Dinas Lingkungan Hidup, namun bau akibat kebocoran kembali menyeruak. Dari hasil pengujian melalui parameter gas, Dinas Lingkungan Hidup menyebut kebocoran kimia dari pipa air yang terhirup oleh masyarakat masih di bawah baku mutu. Dengan hasil pengujian laboratorium dapat dipertanggungjawabkan. Kami dari LH dan dari global ya, dan sudah terakreditasi secara keseluruhan, jadi bisa dipertanggungjawabkan. Intinya itu. Tapi di lapangan masih ada bau menyengat di... Itu kan case-nya bukan di LH gitu, di tempat yang lain, di dinas yang lain. Maksudnya seperti itu. Semua di bawah baku mutu gitu ya Pak? Apa? Tadi hasil pemeriksaan semua di bawah baku mutu gitu? Iya, gitu ya. Iya Pak. Ya, semuanya bersama-sama kan seperti itu. Ya, intinya kami janji hasil labnya transparan, tadi sudah dibacakan satu persatu di 3 wilayah, sampai airnya dan yang lainnya juga sudah kita bicarakan. Artinya bahwa ini bisa dipertanggungjawabkan. Sebelumnya bau menyengat yang keluar dari pabrik kimia PT Chandra Asri di Cilegon, Banten membuat sejumlah warga menjalani perawatan di rumah sakit. Korban mengalami mual, pusing, dan muntah-muntah usai menghirup bau yang mirip dengan bensin. Hingga saat ini belum adanya bantuan dari pihak pabrik kimia tersebut. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution melaporkan. Sebanyak 3.000 rumah warga di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat terendam banjir. Dari total 15 kecamatan, sebanyak 5 kecamatan paling parah terdampak. Dengan menggunakan speedboat, PLT Kepala BPBD Kabupaten Sanggau, Kepala Kejaksaan Negeri Sanggau, serta perwakilan PMI menyisir wilayah Sanggau yang terdampak bencana banjir. Banjir yang merendam 3.000 rumah di 15 kecamatan ini membuat aktivitas warga lumpuh.
Warga harus menggunakan sampan atau perahu kayu untuk beraktivitas. Dari 15 kecamatan, 5 kecamatan terdampak banjir paling parah dengan ketinggian air yang bervariasi hingga mencapai 1 meter. Banjir akibat curah hujan yang cukup tinggi dan meluapnya aliran Sungai Kapuas di sepanjang pesisir sungai. Selain itu, adanya kiriman air dari wilayah hulu sungai, yaitu juga membuat banjir semakin meluas. Masyarakat diimbau waspada dan menjaga harta bendanya saat meninggalkan rumah untuk mengungsi. Stop. Seorang WNA asal Turki menjadi korban penembakan di sebuah villa di Badung, Bali. Pelaku diduga berjumlah 3 orang dan belum diketahui identitasnya. Garis polisi terpasang di pintu masuk depan dan samping sebuah villa di Banjar Pempatan, Tumbak Bayu, Mengwi, Badung, Bali. Menurut saksi, penembakan beruntun disertai teriakan histeris mengejutkan pengamanan villa. Sebelumnya pihak keamanan sempat bertemu dengan terduga pelaku yang menanyakan alamat villa. Selanjutnya terdengar suara tembakan senjata api dan pelaku langsung meninggalkan lokasi. Pihak keamanan langsung mencari keberadaan korban di dalam villa dan menemukannya dalam keadaan terluka parah. Bule sih itu, bawaannya gede. Dia udah di atas motor, dia ada motor. Dan sempat dia nanya ke saya, what you weapon? Terus di security, no, langsung dia kabur. Korban yang merupakan WNA asal Turki akhirnya dirujuk ke rumah sakit. Kepolisian sudah memeriksa TKP untuk mengumpulkan bukti-bukti serta keterangan para saksi. Dan saat ini korban masih dalam perawatan di Rumah Sakit Trijatha Polri di Denpasar. Kondisi korban? Ini kita akan dikembangkan, kondisi sampai tadi udah stabil ya, udah sehat. Kita akan dalami. Berdasarkan rekaman CCTV, pelaku diduga juga merupakan warga negara asing. Polisi masih mendalami motif penembakan dan sudah berkoordinasi dengan pihak imigrasi untuk mempercepat penangkapan pelaku. Dari Badung, Bali, Bagus Alit melaporkan. Rekonstruksi kasus suami mutilasi istri di Malang, Jawa Timur digelar Selasa siang. Pelaku terbukti memutilasi istrinya dalam kondisi masih hidup. Proses rekonstruksi pembunuhan yang dilakukan suami terhadap istri digelar penyidik Satreskrim Polresta Malang Kota di Jalan Serayu, Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Sebanyak 7 kelompok adegan yang terdiri dari beberapa sub-adegan diperagakan pelaku di TKP. Menurut polisi, pelaku memutilasi korban dalam keadaan masih hidup. Seluruh rangkaian adegan mulai dari datang ke rumah bersama korban, kemudian terjadi percekcokan, kemudian terjadi pembunuhan, kemudian ada upaya-upaya untuk memutilasi dari korban sendiri sehingga nanti mempermudah ketika proses penyidikan, penuntutan maupun persidangan. Warga sekitar yang menyaksikan momen reka ulang menyoraki pelaku saat dibawa kembali petugas ke mobil polisi. Warga berharap pelaku dapat dihukum seberat-beratnya. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah melaporkan. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menemui ribuan pendukungnya dalam apel akbar rakyat di lapangan Jambi dan Banguntapan, Bantul, Yogyakarta. Selain berkampanye, Anies juga berdiskusi dengan para anak muda. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menghadiri kampanye terbuka yang digelar di lapangan Jambi dan Banguntapan, Bantul, Yogyakarta. Di hadapan ribuan pendukungnya, Anies kembali mengajak pendukung untuk ikut serta melakukan gerakan perubahan dengan memilih pasangan Capres-Cawapres 01 dalam pemilu mendatang. Seperti penegakan hukum dan pemberantasan korupsi yang belum maksimal, harga kebutuhan pokok yang mahal, serta sulitnya mendapatkan lapangan pekerjaan. Kita ingin perubahan. Kita merasakan selama ini bagaimana negeri ini berada di persimpangan jalan. Betul.
Kita tidak ingin negara ini diatur seperti keluarga. Ini bukan negeri milik seseorang. Ini bukan negeri milik satu keluarga. Ini adalah negeri milik seluruh rakyat Indonesia. Selain berkampanye, Anies juga menggelar diskusi bersama para anak muda dalam acara yang bertajuk Desak Anies. Acara sempat akan digelar di Museum Diponegoro, Sasana Wiratama, Tegalrejo. Tetapi lokasi acara dipindah ke kawasan Godean Sleman lantaran persoalan perizinan. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko melaporkan. Calon Wakil Presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, menyambangi pondok pesantren di Batang, Jawa Tengah. Gibran memaparkan visi misi di hadapan ribuan santri terkait dana abadi pesantren. Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka bersilaturahmi ke Pondok Pesantren Al-Hidayah Plumbon Limpung, Batang, Jawa Tengah, Senin sore. Kehadiran Gibran disambut pengasuh Ponpes dan ribuan santri. Dalam kesempatan itu, Gibran memaparkan visi misi pasangan Prabowo Gibran terkait makan siang dan susu gratis untuk anak sekolah dan santri. Gibran juga akan meneruskan program bantuan dana abadi pesantren untuk seluruh pesantren yang ada di Indonesia. Para kiai, para pengurus pondok sudah paham tentang program dana abadi pesantren. Ini kita harapkan ke depan pondok-pondok, pesantren-pesantren, termasuk santri-santriwatinya nanti bisa lebih siap untuk menuju Indonesia Emas 2045 nanti. Usai bersilaturahmi, Gibran melanjutkan safari politiknya ke beberapa kota lainnya di Jawa Tengah. Dari Batang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno melaporkan. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyambangi Pondok Budayan Dalam Wongsorogo di kawasan Sidoarjo, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Kedatangan Ganjar langsung disambut ratusan warga dan diiringi dengan gamelan serta adat budaya setempat. Ganjar Pranowo kembali melanjutkan agenda kampanye akbarnya di hari ketiga. Calon Presiden nomor urut 3 ini mengunjungi Pondok Budayan Dalam Wongsorogo di kawasan Sidoarjo, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Setibanya di lokasi, Ganjar langsung disambut ratusan warga dan diiringi dengan gamelan serta adat budaya setempat. Menurutnya, Pondok Budayan Dalam Wongsorogo merupakan model pondok pesantren yang lengkap dengan tradisi Indonesia yang ada. Ganjar berharap hal ini merupakan bagian dari cara pengembangan dan menjaga budaya negeri. Terbukti pada hari ini ternyata nyantrinya tidak hanya ngaji Quran, ya, tafsir, kitab, tapi juga belajar kebudayaan, belajar kesenian. Jadi istilahnya itu jiwa raganya belajar di sini. Maka ini model-model pondok pesantren yang cukup lengkap dengan tradisi keindonesiaan yang ada. Pelestarian budaya merupakan hal yang penting agar masyarakat dapat mempunyai karakter yang kuat serta rasa cinta tanah air. Dari Kendal, Jawa Tengah, Faisa Rinaldi, Sutrisno melaporkan. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyarankan agar cawapresnya Mahfud MD untuk mundur dari posisi Menko Polhukam. Capres dari Partai Perindo itu mengatakan usulan tersebut demi menghindari konflik kepentingan karena Mahfud menjadi peserta Pilpres 2024. Itulah yang sejak awal kita bicara apakah seorang yang sekarang menjabat di dalam jabatan publik, apalagi selevel menteri itu mundur atau tidak. Gubernur, bupati, wali kota mundur atau tidak. Semua di jabatan publik. Ketika keputusannya tidak dan diperbolehkan, maka ada potensi konflik of interest. Kami berdiskusi juga dengan Pak Mahfud pada soal ini. Itu ada potensinya loh, gitu. Kita mesti hati-hati. Mampu nggak kita menjaga diri kita untuk bisa netral dan tidak menggunakan fasilitas, itu aja. Nah,
Dengan beberapa kejadian orang menggunakan fasilitas, menggunakan alat transportasi, alasannya kunjungan kerja, tapi di sana kampanye, kan rakyat bisa melihat itu. Maka kita sedang mengambil risiko itu. Maka saya sarankan mundurlah, rubahlah aturan, gitu. Termasuk Pak Mahfud. Jadi Mahfud MD disambut pendukungnya saat menghadiri agenda Tabrak Prof di Semarang, Jawa Tengah. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 ini menggelar sesi tanya jawab bersama para warga. Kedatangan Mahfud MD dalam acara Tabrak Prof di Semarang, Jawa Tengah disambut antusias para pendukungnya. Dalam acara itu, calon Wakil Presiden nomor urut 3 berinteraksi dengan warga dalam sesi tanya jawab mengenai berbagai permasalahan soal hukum dan HAM di Indonesia. Mulai dari kasus pelanggaran HAM tahun 1998, buruh, hingga kasus korupsi. Dalam sela-sela acara tersebut, Mahfud memberikan tanggapannya soal isu mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam. Mahfud menjelaskan jika dirinya masih mempertimbangkan masalah etika terhadap Presiden Joko Widodo yang mengangkat dirinya sebagai menteri. Sebenarnya sudah lama ketika akan mulai debat pertama agar bisa lebih leluasa membuka data sebenarnya. Sehingga lebih etis saya membaca data-data itu kalau saya tidak di pemerintahan. Tetapi pada waktu itu ada beberapa pertimbangan. Ya. Pertimbangannya perlu etika saya kepada Pak Jokowi. Saya dulu diangkat oleh beliau dengan sangat terhormat, dengan penuh kepercayaan kepada beliau sebagai presiden rakyat, dan saya harus mempersiapkan masa transisi baik-baik, ya, karena saya akan bersama calon presiden rakyat yang lain. Mahfud menambahkan jika sudah sepakat dengan Ganjar Pranowo akan melepas jabatan menteri sampai waktu yang tepat sambil menunggu masa transisi pergantian presiden. Dari Semarang, Jawa Tengah, Ahmad Muharlin melaporkan. Pemirsa, petugas pengawas pemilu membatasi lokasi baliho yang roboh hingga menimpa motor di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Petugas telah menghubungi pemilik baliho yang merupakan caleg dari PSI serta parpol lainnya agar tidak memasang baliho di tempat yang membahayakan. Panwaslu Kecamatan Cakung, Jakarta Timur mendatangi lokasi baliho yang roboh dan menimpa pengendara motor di Jalan Tajiman hingga terluka. Baliho yang roboh tersebut diketahui milik caleg DPR RI atas nama Ilma Sofria dari Partai Solidaritas Indonesia dengan nomor urut 5. Petugas telah mengecek kondisi baliho milik salah satu caleg untuk mengetahui mengapa bisa roboh dan menimpa pengendara motor yang melintas. Saat ini baliho yang roboh telah diamankan oleh Panwaslu Kecamatan Cakung. Pemilik baliho juga telah dihubungi untuk berkoordinasi terkait pemasangan alat kampanye selanjutnya. Panwaslu juga berkoordinasi dengan partai politik lain terkait ketertiban dalam memasang alat kampanye agar tidak membahayakan dan merugikan orang lain. Bahwa ketika dia berkomunikasi saat ini calegnya nomor 5 juga sedang mengurus korban. Diinformasikan lokasinya ada di Cakung Barat. Dan oleh karena itu saya juga berencana akan menemuinya juga. Baik itu terkait dengan apakah benar korbannya, di mana lokasi berobatnya. Terus kemudian tindak lanjutan terkait dengan baliho-baliho. Bukan hanya baliho yang roboh, tapi baliho-baliho yang juga berpotensi roboh ke depan di sepanjang jalan. Mencegah kejadian serupa berulang, petugas akan menyisir jalan raya untuk menertibkan baliho yang dapat membahayakan pengguna jalan. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Pagar pembatas hutan ekowisata mangrove di dalam kawasan Pantai Indah Kapuk, Penjaringan, Jakarta Utara roboh. Diduga pagar sepanjang 10 meter tersebut roboh karena tidak kuat menahan beban berat dari banyak baliho calon legislatif yang terpasang di pagar. Pagar pembatas kawasan hutan ekowisata mangrove yang berada di kawasan Pantai Indah Kapuk, Penjaringan, Jakarta Utara, tiba-tiba roboh lantaran tidak kuat menahan beban banyaknya baliho yang terpasang.
Selain itu, angin kencang juga jadi penyebab robohnya pagar sepanjang 10 meter tersebut. Menurut pengendara, pemasangan baliho kampanye harusnya dilakukan di tempat khusus agar tidak merusak pemandangan kota. Apalagi baliho terkadang juga membahayakan pengendara yang melintas. Ya, kurang bagus ya dipandangnya juga, Pak. Kalau menurut saya pribadi, kurang bagus. Harusnya kayak gimana? Ya, harusnya kalau spanduk itu kan ada pelangnya tersendiri seharusnya, mah. Ya kan? Kalau gini jadi kumuh nggak nih? Ya, kumuh lah, jadi jelek kelihatannya kota Jakarta. Kalau pendapat kita sih ya oke lah kalau polisinya nggak mengganggu jalan sih ataupun nggak merusak pagar sih boleh-boleh aja gitu. Kalau begini kan jadi gimana gitu ya, enak dipandang. KPU sudah mengatur pemasangan baliho dalam PKPU nomor 15 tahun 2023. Namun kenyataannya masih banyak pelanggaran yang dilakukan saat pemasangan baliho dan spanduk kampanye. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus melaporkan. Pemirsa, penertiban alat peraga kampanye yang bisa membahayakan pengguna jalan juga dilakukan di sepanjang jalur Pantura, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Total lebih dari 100 baliho dan bendera partai yang dicopot oleh petugas gabungan karena membahayakan pengguna jalan. Sejumlah alat peraga kampanye yang berada di sepanjang jalan Pantura Palimanan hingga Kedaung ini diamankan petugas gabungan di Cirebon, Jawa Barat Selasa siang. Bendera partai hingga baliho para caleg yang terpasang berderet di jalur Pantura ini membahayakan pengendara. Bambu untuk mengikat baliho ditancapkan di tanah dan diikat hingga rentan terjatuh ke jalan. Tiupan angin kencang juga bisa membuat baliho jatuh ke jalanan dan membahayakan pengendara yang melintas. Seluruh baliho tersebut pun diamankan petugas tanpa dirusak. Alat kampanye partai dan caleg kemudian dikumpulkan di kantor Satpol PP untuk diambil kembali dan dipasang di tempat yang lebih aman. Bawaslu setempat mengakui penertiban ini berawal dari keluhan masyarakat. Di musim hujan, baliho di pinggir jalan rawan tumbang hingga merusak pemandangan. Total lebih dari 100 alat peraga kampanye telah diamankan. Ya, kira-kira seperti kayak bendera yang di tengah di median jalan. Ya, itu cukup membahayakan juga ketika terkena angin, kemudian mengganggu pengendara lah intinya, pemotor. Kegiatan hari ini sepanjang Pantura berapa yang berhasil diamankan? Sementara ini sih untuk bendera kira-kira 100-an lebih lah. Untuk APK sekitar puluhan, masih puluhan. Karena dari titik Palimanan sampai ke sini kira-kira segitu. Setelah dari kawasan Sumber, Palimanan, Plumbon, Pleret, dan Kedaung, petugas akan melakukan penertiban berkala untuk alat kampanye di titik-titik lainnya. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toh Iskandar melaporkan. Kelompok kriminal bersenjata kembali berulah di Kabupaten Intan Jaya, Papua. Mereka membakar 4 rumah warga yang merupakan rumah bantuan Dinas Sosial Kabupaten Intan Jaya. Kelompok kriminal bersenjata membakar 4 unit rumah warga di Kabupaten Intan Jaya. Keempat rumah tersebut merupakan rumah bantuan dari Dinas Sosial Kabupaten Intan Jaya. Kejadian ini diketahui setelah warga melihat kepulan asap tebal dari rumah yang terbakar. Pasca insiden, aparat keamanan Satgas Damai Kartens dan Polres Intan Jaya bersama TNI telah meningkatkan patroli di wilayah Kabupaten Intan Jaya. Meski rawan, situasi di Kabupaten Intan Jaya masih terkendali. Ya, terkait dengan situasi keamanan di Kabupaten Intan Jaya, adanya rentetan peristiwa yang dimulai pada hari Jumat dengan gugurnya 1 anggota BRIMOB dari Satgas atau dari Operasi Damai Katen, dan kemudian disusul adanya kontak senjata dan penyerangan atau pembakaran terhadap salah satu rumah ASN di distrik Borma pada tanggal 20. Aksi KKB pada Selasa kemarin dilakukan setelah pada 20 Januari lalu mereka membakar rumah ASN Pemkab Intan Jaya.
Dan pada 19 Januari, mereka juga terlibat kontak tembak dengan Satgas Damai Kartens yang akibatkan gugurnya Bribtu Alvando Steve Karamoy. Dari Kabupaten Intan Jaya, Papua, Freddy Nubawa melaporkan. Pegawai ASN Puskesmas Tanjung Marulak, Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara yang viral karena menolak pasien BPJS dicopot dari jabatannya. Pasien BPJS ditolak karena tidak membawa kartu BPJS. Kepala kau lah. Oh iya. Enak aja kau bilang kepala kau. Siapa kali upaya Bapak, ha? Pegawai Puskesmas Tanjung Mulia, Tebing Tinggi, Sumatera Utara ini marah-marah menolak melayani pasien yang tidak membawa kartu BPJS. Peristiwa terjadi saat salah satu pasien, Abdullah, mendatangi loket pendaftaran. Namun pasien hanya membawa kartu tanda penduduk dan kartu kunjungan. Kemudian petugas puskesmas menolak karena Abdullah tidak membawa kartu BPJS. Adu mulut terjadi saat Abdullah meminta agar pegawai puskesmas tetap mengizinkannya untuk mendaftar berobat. Usai viral, aparatur sipil negara tersebut dicopot dari jabatannya. SOP puskesmas sudah terakreditasi, biasanya itu sudah ada di loket, itu sudah tertera apa yang harus dibawa oleh pasien untuk berobat. Jadi ini adalah miskomunikasi kalau boleh saya bilang. Warga berharap agar kasus ini menjadi kasus terakhir. Seluruh warga Kota Tebing Tinggi sudah dijamin pengobatannya oleh pemerintah kota. SOP-nya cukup jelas dan tidak ada kata penolakan. Dari Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara, Abdullah Sani Hasibuan melaporkan. Akibat tebing setinggi 10 meter longsor, ruas jalan di Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau tertimbun dan tak bisa dilintasi. Jalan tersebut merupakan jalur penghubung menuju Pelabuhan Mata Kecil. Ruas jalan Desa Mata Kecil di Kecamatan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau tertimbun material longsor setelah tebing setinggi 10 meter runtuh. Akibatnya, ruas jalan menuju Pelabuhan Mata Kecil lumpuh total dan tak bisa dilintasi. Petugas BPBD dan TNI Polri bersama warga setempat berupaya menyingkirkan material longsor berupa tanah dan pepohonan yang tumbang agar jalan tersebut bisa kembali dilintasi. Bencana longsor terjadi setelah wilayah tersebut diguyur hujan dengan intensitas tinggi. Longsor ini diakibatkan intensitas hujan dalam beberapa hari ini di wilayah Palmata sering terjadi hujan dan postur wilayah ataupun jalan sepanjang Palmata ini banyak tebing-tebing yang tinggi sehingga memang ini rentan terjadinya longsor. Tidak ada laporan korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun warga diimbau untuk berhati-hati saat melintas ruas jalan yang berada di kawasan tersebut karena sangat rawan longsor pada musim hujan kali ini. Dari Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau, Alfi Al-Rashid melaporkan. Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia kembali menemukan ladang ganja seluas 2 hektar di 3 titik kawasan perbukitan Desa Tepin Resep, Kecamatan Sawang, Aceh Utara pada hari Selasa. Sekitar 22.000 batang tanaman ganja langsung dimusnahkan di lokasi dengan cara dicabut dan dibakar. Lokasi ladang ganja yang berhasil ditemukan petugas gabungan BNN dan TNI Polri berada di kawasan perbukitan yang jauh dari lokasi pemukiman penduduk. Untuk mencapai lahan perkebunan ganja, petugas harus berjalan kaki sejauh 2 km. Ladang ganja yang ditemukan seluas 2 hektar dan berada di 3 titik di lokasi di Desa Tepin Resep, Kecamatan Sawang, Aceh Utara. Setidaknya terdapat 22.000 batang pohon ganja yang rata-rata setinggi 50 cm hingga 2 meter. Setelah dicabut hingga akarnya, seluruh tanaman ganja yang ditemukan tersebut langsung dimusnahkan dengan cara dibakar di lokasi tersebut.
Ini sebenarnya kan ada dua titik lagi yang belum yang sudah kita sudah musnahkan kemarin ini sebagai simbol aja bahwa kita memusnahkan kurang lebih 2 hektar setelah diukur semua 3 titik dekat-dekat sini juga. Ada 22.000 batang, 20.000 pohon. Nah, kalau dihitung kita punya rumus hitung-hitungannya dan itu juga sudah diakui oleh BRIN ya. Bahwa perhitungan kalau 22.000 pohon itu kalau ditimbang itu ada kurang lebih 10 sampai 11 ton ganja basah. Penemuan ladang ganja ini merupakan hasil monitoring tim BNN dan aparat kepolisian setempat selama beberapa waktu. Pihak kepolisian dan BNN masih menyelidiki dan memburu pemilik dan penyandang dana ladang ganja tersebut. Dari Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, Armia Jamil melaporkan. Pemirsa, istri Ganjar Pranowo, Siti Atikoh, hadir dalam podcast milik politikus PDIP Rano Karno. Pemeran Sidul anak sekolahan tersebut juga menjamu makan siang Atikoh yang hadir bersama Ketua Umum DPP Partai Perindo Hari Tanu Sudipyo dan Ketua Umum DPP Kartini Perindo Liliana Tanu Sudipyo. Istri Capres Ganjar Pranowo Siti Atikoh bersama Ketua Umum Partai Perindo Hari Tanu Sudibyo dan Ketua Umum Kartini Perindo Liliana Tanu Sudibyo mengunjungi warung garasi Sidul di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Kunjungan ini bertujuan untuk pembuatan podcast yang menjadi bagian dalam mensosialisasikan visi misi pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Mahfud melalui platform media digital milik politikus PDIP yang juga mantan Gubernur Banten Rano Karno. Saya berada di rumah Pak Rano Karno. Baru saja ada acara, ada Bu Atikoh di sini, acara podcast. Jadi bincang santai mengenai kegiatan selama ini, termasuk kampanye, pertemuan masyarakat, ya, dan sangat menarik sekali. Saya jujur surprise kehadiran Pak Haritanu dengan Ibu datang ke warung Sidul ini, makanya saya begitu tadi beliau datang saya laporan. Pak, yang Bapak injak ini adalah lokasi sinetron Sidul tahun 92. Yang ditayang di RCTI sampai hari ini. Dalam momen ini pemeran Sidul dalam sinetron Sidul anak sekolahan ini juga menjamu makan siang sambil berbincang santai mengenai dinamika politik jelang pemilu 2024. Makan siangnya kita disuguhin itu ya kelapa jelly. Kelapa jelly itu sangat terkenal di sini, katanya juga ada makanan ini ya, makanan apa? Betawinya betul. Yang enak ya. Benar. Partai Perindo sebagai partai pendukung Capres-Cawapres nomor urut 3 akan terus mensosialisasikan visi misi Ganjar Mahfud melalui berbagai program yang bermanfaat untuk rakyat. Dari Jakarta, Elsia Keshi, Muhammad Fakih, iNews melaporkan. Partai Perindo kembali membantu pedagang kecil dengan meminjamkan gerobak untuk 6 pelaku usaha kecil dan menengah di Tangerang Selatan, Banten. Konsolidasi dengan para kader juga digelar yang dipimpin langsung Ketua Umum DPP Partai Perindo Hari Tanu Sudipyo. Jelang pemilu 2024, kader dan pengurus Partai Perindo Tangerang Selatan menggelar konsolidasi. Konsolidasi ini dipimpin langsung Ketua Umum Partai Perindo Hari Tanu Sudibyo di kantor DPD Partai Perindo Tangerang Selatan. HT menegaskan komitmen Partai Perindo dalam memperjuangkan kepentingan dan kesejahteraan rakyat Indonesia yang akan direalisasikan oleh para wakil rakyatnya. Oleh karena itu melalui partai politik kita ingin kader-kader kita bisa duduk sebagai anggota dewan, sebagai wakil rakyat yang nanti tugas mereka berjuang untuk bagaimana rakyat kecil ini bisa cepat sejahtera. Disitulah titik balik Indonesia bisa menjadi negara yang maju. Dalam kesempatan ini HT juga menyerahkan gerobak Perindo yang dipinjamkan kepada 6 pedagang kecil di Ciputat. Para pedagang bahagia dan senang serta mendoakan Partai Perindo menang dan tetap memperjuangkan rakyat kecil. Dapat gerobak, terima kasih banyak. Saya benar-benar dari Bapak Perindo, saya ucapkan terima kasih. Semoga saya berkembang usahanya, mendapat dukungan yang banyak. Gitu.
dari masyarakat. Seneng banget, alhamdulillah dapat bantuan gerobak dari Perindo. Kemarin saya pakai meja, sekarang udah dapat gerobak dari Pak Hari. Terima kasih banyak buat Partai Perindo, sukses selalu dan semoga lancar dan menang. Itu aja. Program Gerobak Perindo menjadi perjuangan partai bernomor urut 16 ini untuk mempercepat kesejahteraan rakyat kecil. Tim Liputan iNews melaporkan. Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo Bidang Ekonomi Digital dan Kreatif, Angela Tanusudipyo, belusukan ke kawasan Merutu, Kalianyar, Surabaya. Kepada Angela yang juga caleg DPR RI Dapil Jatim 1 ini, warga menyampaikan keluh kesah mereka. Warga di kawasan Jalan Merutu, Kalianyar, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, antusias menyambut kehadiran Angela Tanusudipyo ke daerah mereka. Angela yang merupakan caleg DPR RI Dapil Jatim 1 ini hadir untuk menyapa dan berinteraksi dengan masyarakat, sekaligus menggelar bazar sembako murah. Angela yang saat ini menjabat sebagai Wamen Parekraf ini menegaskan perjuangan Partai Perindo yang akan memberantas korupsi demi mewujudkan Indonesia sejahtera. Saya kira ini juga masih dirasakan oleh banyak masyarakat di berbagai kota di seluruh Indonesia, dan khususnya karena saya memang concernnya ke kota Surabaya dan Sidoarjo, saya berharap dengan kontribusi kami ke depan bisa membangun Surabaya dan Sidoarjo semakin lebih baik, khususnya dalam membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan keterampilan dari para UMKM, bagaimana mereka juga bisa mengakses permodalan, dan kita menciptakan peluang-peluang usaha baru. Dalam kesempatan ini, Angela yang juga Wakil Ketua Umum Partai Perindo Bidang Ekonomi Digital dan Kreatif ini juga mensosialisasikan tata cara pencoblosan surat suara dan mengajak masyarakat untuk memilih Partai Perindo dan pasangan Capres-Cawapres Ganjar Mahfud. Dari Surabaya, Jatim, Sony Hermawan, iNews melaporkan.